Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan trik menyusun proposal penelitian dosen pemula atau sering kita sebut dengan PDP. Nah, jadi PDP ini biasanya diberikan untuk dosen yang masih berstatus tenaga pengajar ataupun dosen yang berstatus sebagai asisten ahli. Oke, ada 7 trik yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yang mungkin bisa jadi bahan referensi teman-teman yang masih sebagai berstatus tenaga pengajar ataupun sebagai asisten ahli, yang terutama di kampus yang masuk klaster binaan, yang mungkin nanti pada tahun ini atau tahun depan akan mengajukan proposal PDP ke Kemenristek BRIN. To the point. Yang pertama adalah topik. Jadi kalau saya menyarankan untuk topik itu, yang pertama adalah harus sesuai dengan riset topik prioritas dari buku panduan. Jadi yang pertama, teman-teman ketika rilis buku tentang pedoman penelitian dan pengabdian di tahun misalkan tahun 2020, misalkan tahun ini atau tahun kapan, maka tolong dicek langsung di bagian akhir, ada di bagian lampiran, itu adalah topik-topik prioritas yang diprioritaskan untuk diajukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah upayakan topik itu merupakan lanjutan misalkan dari tesis atau dari skripsi dari teman-teman, sehingga nanti rekam jejak teman-teman dari skripsi, tesis, kemudian untuk melanjut ke penelitian PDP ini itu punya alur cerita yang hampir sama atau melanjutkan dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah upayakan topik yang kita angkat itu biasanya sesuaikan dengan MK atau mata kuliah yang sering kita pegang sehari-hari. Jadi itulah kenapa dalam pengajuan proposal itu kita disuruh melampirkan kurikulum vitae atau CV dari masing-masing peneliti, terutama ketua. Jadi ketika dilihat rekam jejak mata kuliah yang pernah diajarkan, kemudian dengan topik atau riset judul riset yang diangkat untuk penelitian PDP ini, jadi dia punya kaitan, sehingga nanti memang output dari hasil riset kita ya mungkin bisa kita terapkan untuk pengembangan mata kuliah yang kita pegang dalam setiap semesternya. Itu yang pertama. Jadi topik ini nanti lari kepada perumusan masalah yang akan kita angkat. Nah, poin untuk presentasi penilaian dari reviewer proposal itu untuk topik perumusan masalah ini itu sebanyak 25%. Nah, itu harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya menyarankan teman-teman mengambil riset pengembangan atau R&D, itu lebih bagus. Karena kalau misalkan kita lihat judul-judul yang lolos di setiap tahun itu biasanya dia menggunakan metode yang diangkat itu adalah pengembangan. Nah, itu bagus sekali. Ya, misalkan bisa mengembangkan buku, program komputer, LKS. Nah, kenapa saya menyarankan secara pribadi harus menyarankan penelitian pengembangan? Supaya nanti ketika hasil riset kita itu di tahun pertama ini, di tahun kedua misalkan kita ingin melanjutkan penelitian itu lagi, jadi penelitian lanjutan. Jadi dia punya track record yang ada di tahun sebelumnya. Atau mungkin teman-teman hasil dari riset tahun pertama ini bisa dijadikan bahan pengembangan atau bisa dijadikan bahan untuk diabdikan di tahun kedua. Jadi mungkin tahun pertama mengajukan penelitian pengembangan di PDP. Nah, tahun kedua hasil dari riset PDP tahun pertama itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan pengabdian. Ya, mungkin mengajukan PKMS untuk program kemitraan masyarakat stimulus ataupun program kemitraan masyarakat yang dananya 40 juta. Itu teman-teman bisa usulkan. Nah, tentunya itu akan sangat berdampak bagus ketika mengajukan proposal PKM di tahun kedua merupakan hasil dari riset tahun pertama. Itu sangat bagus sekali. Nah, untuk metode penelitian itu deskripsi, struktur dan semua itu dinilai sebanyak 25% untuk sistem penilaian proposal yang dilakukan oleh reviewer nantinya. Kemudian trik yang ketiga adalah di bagian metode itu perbanyak bagan.
Ya, misalkan state of the art, kemudian flowchart, kemudian diagram alir. Dan kemudian diagram alir atau bagan ini trik yang bagus itu adalah teman-teman harus pakai warna. Misalkan ada tombol start, kita mulai dengan warna merah. Jadi jangan monoton dengan membuat warna tanpa warna dari awal, dari start sampai finish, atau dari mulai sampai selesai itu bagannya itu kosong, hitam putih. Nah, upayakan berwarna. Misal mulai dari warna merah, kemudian di tengahnya nanti ada warna kuning-kuning, kemudian nanti akhirnya warna-warna hijau, bebas. Yang penting berwarna supaya indah terlihat. Itu bagan. Nah, di bagian metode tadi itu udah 25%. Nah, itu diperhatikan. Perbanyak bagan, kemudian bagan itu harus berwarna-warni. Kemudian yang keempat, trik yang keempat adalah janjikan luaran setinggi-tingginya. Jangan takut, jangan terpatok kepada buku pedoman, full patokannya. Misalkan di buku pedoman 12 di tahun 2019 di situ disampaikan untuk PDP itu ada 3 luaran yang minimal, luaran wajib yang harus dicapai. Pertama adalah Sinta, Jurnal Nasional Tradisi Sinta 1 sampai 6. Itu atau itu berarti boleh memilih. Kemudian atau jurnal internasional. Ingat, jurnal internasional bukan jurnal internasional bereputasi. Itu cuma jurnal internasional saja. Kemudian atau dibilang proceeding internasional. Nah, kalau misalkan teman-teman mengambil jurnal proceeding internasional, jadi conference gitu kan, maka saran saya cek yang pelaksanaannya di tengah tahun, jangan yang pas mentok di bulan September, Oktober. Nah, itu mentok. Takutnya nanti itu untuk publikasi ke IOP-nya itu agak sedikit molor, sehingga nanti pada saat Monef misalkan bulan 11, bulan 12 atau bulan 1 Monef turun dari pusat, kita belum punya bukti publikasinya, hanya kita punya sertifikat. Nah, itu kurang pas. Jadi saran saya cari yang tengah-tengah tahun, supaya nanti yang tengah tahun ini kan lebih cepat dia diajukan ke IO, supaya nanti mungkin akhir tahun sudah publish. Itu yang janjikan luaran setinggi-tinggi. Jangan takut, terutama di luaran tambahan. Jangan takut mengajukan luaran tambahan. Nah, terkait luaran tambahan itu nanti akan saya jelaskan di bagian video ini di part 2. Bagaimana strategi bagus kita mengambil luaran tambahan apa saja yang harus kita ambil nanti di part 2. Yang penting luaran tambahan ya misalkan buku ber-ISBN, kemudian jurnal bereputasi, internasional bereputasi, kemudian hak cipta dari produk pengembangan yang kita lakukan. Itu jangan takut untuk diajukan. Itu karena luaran tambahan terkait dengan luaran ini ya, kalau untuk proposal itu proporsi penilaian dari reviewer itu sebanyak 25%. Itu kalau untuk penilaian di bagian item luaran itu 20%. Jadi jangan takut. Sedangkan pada saat Monef turun untuk jadi reviewer juga bawa penilaian terhadap hasil kinerja riset kita yang di PDP itu presentasinya itu 50%. Khusus untuk luaran saja itu 50%. Yang 50% untuk yang lain. Itu kenapa luaran tambahan ini jangan takut diajukan. Ya, ketika kita mengajukan ya jangan tidak untuk kita realisasikan. Harus berani supaya rekam jejak kita di PDP tahun pertama misalkan atau tahun kedua itu akan menjadi bahan penilaian yang bagus sekali ketika kita melakukan riset lanjutan sebelumnya, yang mungkin nanti like cluster misalkan untuk naik ke program penelitian kerjasama perguruan tinggi atau PKPT yang dananya lebih besar mungkin dengan topik yang lebih luas. Nah, itu akan melihat lagi rekam jejak yang sebelumnya. Artinya ketika dikti menawarkan Sinta 1 sampai Sinta 6 misalkan, atau mungkin hanya Sinta 3 sampai 6, maka janjikanlah Sinta 2. Harus berani, tidak boleh tidak berani, dan harus berupaya untuk mencapai itu supaya nanti ketika kita memberikan sesuatu yang lebih, maka di tahun-tahun berikutnya itu akan lebih mudah, lebih orang kan percaya kepada kita sebagai seorang peneliti yang bagus dan suka dan selalu memenuhi janji yang telah dijanjikan. Kemudian yang kelima adalah pilih referensi dari jurnal internasional. Nah, saran saya pilih yang dari Scopus. Jadi referensi yang kita angkat dari topik yang saya itu upayakan ambil dari Scopus. Contoh paling sederhana, kita search di websitenya Sendirect. Trik saya beberapa 2 tahun ketika mengajukan PDP
Itu topik-topik yang saya angkat itu referensinya saya ambil dari sendiri. Jadi benar-benar kuat. Kemudian triknya adalah kita mengambil yang 5 tahun terakhir. Jangan pernah mengambil referensi yang di atas 10 tahun terakhir. Jadi beberapa reviewer menilainya, ada yang menilai 10 tahun terakhir, ada 5 tahun terakhir, tapi saran saya ambil yang 5 tahun terakhir, itu lebih bagus. Artinya kebaruan dari riset kita itu punya referensi yang mendukung yang sangat bagus. Tuh, misalkan kemudian juga jangan menggabungkan ini, upayakan menggunakan aplikasi Mendeley misalkan dalam menulis referensi, sehingga nanti ketika di daftar pustaka dari referensi itu tuh kita bisa memilih yang paling populer. Itu yang sering kita lihat adalah apa style. Nah, jadi pilihlah apa style nanti ketika untuk menulis referensi. Ingat, harus konsisten dari pendahuluan, kemudian kajian teori, kemudian metode, kemudian sampai penulisan daftar pustaka, harus konsisten menggunakan style apa dalam penulisan skripsi. Itulah kenapa misalkan dianjurkan menggunakan Mendeley, atau bisa menggunakan Zotero atau yang lain, ya terserah. Yang penting menggunakan aplikasi standar supaya nanti penulisan bentuknya, stylenya itu sama, tidak ada yang menyimpang. Jangan sampai di pendahuluan kita menggunakan apa style, kemudian mungkin di kajian kita menggunakan yang metode yang lain, mungkin AYE itu tidak boleh seperti itu. Oke, 5 tahun terakhir kemudian ambil dari Scopus, itu bagus sekali. Kemudian yang keenam, menyusun RAB. Di RAB di RAB itu mohon perhatikan presentasi setiap item ya. Untuk RAB ini belum ada bentuk patennya, artinya setiap tahun itu pasti berubah template dari Kemendikbud. Artinya mungkin tahun 2017, 2018, 2019 itu beda-beda saja template penyusunan. Tapi intinya sama, artinya kalau misalkan untuk honorarium itu kita sebagai riset peneliti itu tidak boleh. Nah, itu misalkan kalau untuk honorarium misalnya 30% maksimal, jangan membuat 40%. Nah, itu menyalahi aturan. Kemudian misalkan bahan alat itu 60% maksimal. Kemudian misalkan untuk luaran 30%. Kemudian untuk perjalanan misalkan 30%. Itu maksimal. 30, 60, ada yang 30. Itu maksimal untuk persen. Artinya boleh nanti modifikasi misalkan untuk honorarium 20%, kemudian 20%, 40%, 20 supaya nanti pas 100, supaya enak kita kalkulasi. Artinya ketika kita berbicara di bagian honorarium ya, maka angka nominal dana yang diajukan itu yang maksimal 20%. Kemudian misalkan ketika bicara alat dan bahan ATK misalkan ya kita maksimalkan 40%. Itu target-target yang harus kita capai dalam menyusun RAB. Artinya jangan sampai presentasi itu kita lalaikan. Artinya misalkan honorarium kita taruh 60%. Nah, itu tidak boleh. Ingat presentasi. Kalau di buku-buku pedoman terakhir biasanya untuk presentasi ini tidak disampaikan. Artinya inti-intinya saja. Tapi kalau kita kembali ke pedoman misalkan 2017, pedoman 2017 itu lengkap semua di sana. Artinya presentasi penilaian di setiap item proposal itu ada, kemudian berapa persen untuk RAB itu ada di sana. Artinya ketika teman-teman menemukan misalkan tahun 2020 ini akan liris buku pedoman 13 misalkan, ya mungkin tidak apa-apa kita kembali lagi. Kalau mungkin kembali ngecek di pedoman sebelumnya mungkin ada yang tidak disampaikan, ya artinya mungkin bisa dibaca lagi ke sana, itu bisa dijadi referensi tambahan. Kemudian yang terakhir adalah upayakan, ini penting ya, teman riset anggota riset kita itu dari prodi lain. Upayakan dari prodi lain atau fakultas yang berbeda, atau kalau bisa itu dari universitas yang berbeda. Tidak ada di dalam buku pedoman disampaikan bahwa di PDP itu kita tidak boleh mengambil anggota penulis dari kampus lain. Tidak ada. Saya sudah melakukannya dan saya sudah melewatinya, mengajukan PDP dengan internal kampus. Karena memang mungkin di prodi saya itu tidak ada yang, misalkan ada 2 objek kajian yang harus saya selesaikan dalam riset saya. Jadi riset A mungkin bisa dengan kehadiran saya bisa diselesaikan. Tapi untuk riset B, artinya topik saya membuat 2 variabel, artinya variabel itu tidak bisa diselesaikan dengan sesama tim di prodi saya atau di kampus saya. Mungkin ada di kampus lain, ya tidak masalah. Kita harus rekrut dia sebagai anggota untuk menyelesaikan riset kita ini yang harus menyelesaikan topik yang variabel B tadi itu. Jadi tidak ada jaminan, tidak ada hitam di atas putih yang tertulis bahwa anggota dari peneliti kita untuk PDP ini
wajib dari kampus kita sendiri, tidak ada. Penelitian-penelitian lain juga seperti itu. Kecuali kalau mungkin PKPT yang lainnya mungkin karena kerjasama perguruan tinggi, jadi 2 buah perguruan tinggi yang memang harus menjalin kerjasama. Artinya kampus lain tidak boleh ikut campur dalam anggota peneliti kita. Jadi kampus to kampus. Nah kalau PDP tidak ada. Selama itu bertujuan untuk menyelesaikan topik riset yang kita angkat, ya tidak ada masalah. Kita harus merekrut dari kampus lain. Tapi kalau misalkan ada teman dari prodi dan bisa kita selesaikan, ya nggak ada masalah. Ini hanya sekadar trik bagaimana kita menyelesaikan. Artinya tidak boleh kita fokus ke dalam satu prodi, dalam satu fakultas, dalam satu universitas. Kalau memang kita misal melakukan kolaborasi dengan kampus lain, nggak ada masalah. Itu lebih bagus. Karena kolaborasi itu akan membawa satu hal yang baru yang mungkin kita tidak tahu tapi diketahui oleh orang teman-teman riset kita dari kolaborasi kita, atau mungkin kita tahu kita bisa berbagi dengan kolaborasi teman riset kita. Jadi mungkin itu ada 7 trik bagaimana cara kita menyusun proposal PDP untuk teman-teman yang mungkin masih berstatus sebagai pengajar, tenaga pengajar yang belum mengajukan jafungnya ke asisten ahli, atau mungkin yang masih asisten ahli dan ingin mengajukan PDP. Untuk yang video berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara memilih luaran wajib dan luaran tambahan yang bisa. Karena pada hakikatnya PDP itu bukan 20 juta, tapi 35 juta. Itulah PDP. Nanti saya akan jelaskan dalam video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.